puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan hingga sampai pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dan saya juga hormati Bapak Ibu Guru teman sejawat saya di sekolah kita ini. Nah, adapun saat ini kegiatan kita yaitu di mana saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan aksi nyata saya dalam mengikuti calon guru penggerak. Adapun yang saya akan paparkan pada saat ini yaitu mengenai budaya positif. Di sini ada perkenalan singkat saya. Di sini ada Pak Utut Diki yang sebagai fasilitator saya, dan saya sendiri Sulastri Subagwara sebagai calon guru penggerak, dan pengajar praktik saya Pak Sandro dan Teddy. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun pada saat ini, pendidikan di Indonesia itu menerapkan profil pelajar Pancasila, di mana yang berdiri, yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bergotong royong. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Jadi Bapak Ibu Guru, yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi ini bahwa kita memberikan pelajaran kepada anak kita sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi di dalam pembelajaran itu kita tidak hanya menerapkan pembelajaran satu model saja, tetapi kita melihat apa yang dibutuhkan dari peserta didik kita. Yang selanjutnya kita akan membahas disiplin positif. Kata disiplin sudah sering kita dengarkan dan bahkan sudah sering kita tekankan. Apalagi kita saat di sekolah, disiplin itu selalu kita utamakan kepada peserta didik kita. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dalam diri kita sendiri. Dan sering kita lakukan Bapak Ibu bahwa kita mendisiplinkan anak itu dengan menghukum. Sebenarnya yang dimaksud disiplin positif tidak. Disiplin positif itu, yaitu disiplin yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Bukan karena kita takut dihukum, makanya kita melakukan disiplin. Contohnya, kita datang ke sekolah tepat waktu supaya kita tidak dimarahi oleh waktu kepala sekolah. Sebenarnya disiplin positif tidak seperti itu. Namun disiplin positif itu adalah kesadaran dari kita sendiri, bukan karena adanya suatu hukuman ataupun imbalan. Jadi disiplin positif yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dari internal itu berasal dari dalam diri kita. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa
yang dilakukannya? Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini disiplin positif itu kita melakukan kalau kita yakin nilai dan sesuatu yang akan kita capai. Di sini ada Diane Gosen dalam bukunya Struktur School. Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, dia melakukan disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, kita melakukan disiplin itu, kita harus mengacu pada poin yang ketiga, yaitu kita melakukan disiplin untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi kita sebagai pendidik pun, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri untuk mencapai sesuatu tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Jadi kita ingat Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, di mana diperlukan yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Dalam menjalani disiplin tersebut, ada nilai yang dikatakan identitas gagal. Yang dimaksud identitas gagal Bapak Ibu, ketika kita melakukan disiplin itu dengan hukuman, maka itu termasuk identitas gagal. Kenapa? Karena jika kita melakukan hukuman untuk menjalankan disiplin, maka mulut kita akan merasa menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, merasa takut. Yang keempat, memaksa. Yang kelima, merasa rendah diri. Jadi Bapak Ibu, dalam melakukan disiplin itu, kita tidak selalu melakukan hukuman. Tetapi ada nanti bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan anak tersebut. Karena apa? Jika kita melakukan hukuman misalnya dengan cara menghukum, dan bagaimana kalau kita tidak melakukan hukuman itu, maka dia bisa saja tidak melakukan disiplin tersebut. Yang selanjutnya dengan penghargaan, termasuk juga identitas gagal. Kenapa? Sebagai identitas gagal, yang pertama itu tidak efektif. Yang dimaksud tidak efektif, misalnya kita memberikan PR atau tugas kepada siswa kita. Nah, dia mengerjakan tugas itu, melaksanakan kedisiplinannya itu, maka ada sesuatu yang ingin diinginkannya. Misalnya supaya dia mendapat penghargaan dari gurunya. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti guru tidak memberikan tugas, dia tidak mau mengerjakannya karena tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Yang kedua, mematikan kreativitas. Yang ketiga, merusak hubungan. Merusak hubungan yang dimaksud di sini adanya persaingan yang tidak sehat di antara kelas kita sesama teman-teman anak didik kita. Yang selanjutnya ada konsekuensi dan restitusi. Jadi Bapak Ibu nanti yang lebih baik kita gunakan adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita ambil itu dari pernyataan dosen pada tahun 2004.
membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini ada restitusi PS hukuman, di mana restitusi disiplin dari lingkup konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, sedangkan hukuman lebih dengan membuat siswa merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, untuk menjalankan restitusi tadi, kita perlu membuat keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas ini nanti kita dapat mendisiplinkan kepada siswa kita dengan disiplin yang positif. Nah, apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini sangat penting kita buat dalam kelas kita masing-masing. Pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, mungkin kita sering juga mengetahui ada aturan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu ada perbedaan keyakinan kelas dengan aturan kelas. Di mana kalau keyakinan kelas itu bisa lebih positif arahnya, bukan terhadap aturan. Nah, di sini keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi keyakinan kelas itu kita ambil atau kita peroleh dari kesepakatan sesama kelas kita. Misalnya di dalam kelas itu kita buat keyakinan saling menghormati. Jadi nanti pada saat siswa melakukan kesalahan, kita hanya perlu menanyakan keyakinan kelas yang kita buat. Tentu kalau sudah keyakinan dia berasal dari siswa, dia sudah lebih bertanggung jawab untuk menjalankan keyakinannya. Yang selanjutnya Bapak Ibu ada kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang dimaksud di sini bahwa kita manusia memerlukan tempat tinggal, memerlukan makan ataupun pakaian dan yang lainnya. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Apalagi di sekolah kita juga Bapak Ibu, kita perlu memberikan kasih sayang kepada siswa kita. Jadi dengan kita memberikan kasih sayang kepada siswa kita, mereka merasa diterima. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, kebebasan untuk memilih. Misalnya dia kebutuhannya apa, kesukaannya apa, seperti itu. Yang kelima, kesenangan. Misalnya kesenangan untuk bermain, kesenangan yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Jadi di 5 kebutuhan dasar ini pun perlu kita berikan kepada siswa kita. Yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Jadi untuk menangani setiap masalah yang ada pada siswa kita, ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu kita tahu di mana sih posisi kita selama ini. Yang pertama dia ada sebagai penghukum. Yang kedua ada membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Jadi yang disarankan di dalam posisi kontrol ini yang kita lakukan adalah sebagai manajer. Kita nanti akan melihat bagaimana posisi sebagai manajer. Di sini Bapak Ibu ada motivasi yang sering kita lakukan. Misalnya penghukum. Kenapa dikatakan penghukum? Misalnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti siswa. Jadi kami pun di dalam kelompok kami mendiskusikan ini bahwa yang paling banyak kita lakukan adalah sebagai penghukum. Karena kita harus sering seorang anak melakukan kesalahan, kita langsung menghardik mereka.
firman. Kemudian ada pemantau, penghitung dan mengukur. Dia membuat pendisiplinan anak itu dari yang sudah ada, misalnya konsekuensi yang dilakukan apa. Kemudian di sini ada manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di posisi manajer inilah Bapak Ibu yang disarankan kepada kita sebagai pendidik yang harus kita lakukan. Di mana pada posisi manajer ini kita tahu alasan siswa itu berbuat salah apa. Jadi kita tidak seenaknya menghukum mereka tanpa kita tahu sebenarnya apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Contohnya Bapak Ibu, seorang anak kita tidak mengerjakan PR. Itu salah satu dalam rangka disiplin sebenarnya. Tetapi kita perlu memberikan disiplin yang positif. Dengan cara apa? Kita tanyakan dulu dia alasannya apa, apakah mungkin karena ada masalah keluarga. Di sini sangat penting peran kita sebagai guru, sehingga anak itu nanti merasa dihargai. Dia tidak merasa terlalu disudutkan. Nah, untuk melakukan sebagai manajer itu ada yang langkah-langkah yang harus kita lakukan, disebutlah dia segitiga restitusi. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, bukan. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Semua pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan kekuasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya, melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Inilah tadi Bu yang saya terangkan. Jika anak berbuat salah, kita harus melakukan segitiga restitusi. Kita pahami masalah si anak. Sebenarnya masalah di anak, kenapa dia bandel, kenapa sering tidak sekolah, kenapa tidak mengerjakan PR. Dari sinilah sikap kita sebagai manajer. Bukan langsung kita menghukum, kamu pak. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita pahami dulu anak tersebut. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, misalnya dari si anak itu berbuat salah, kita buat dulu dia menstabilkan identitas. Oh, nah, saya ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi dengan kita menstabilkan identitas, maka anak akan lebih terbuka. Sebenarnya apa sih yang membuat dia tidak mengerjakan PR? Sebenarnya apa yang membuat dia sering tidak sekolah? Jadi kita stabilkan identitas dia. Saya juga dulu pernah melakukan seperti itu. Jadi si anak nanti akan terbuka dan kita bisa memahami masalah yang terjadi pada si anak. Yang kedua, langkah yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kalimat yang kita gunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, inilah tadi Bapak Ibu langkah yang kedua, kita tanyakan kepada anak. Kita tanyakan mengapa ia melakukan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, seperti itu. Yang ketiga adalah langkah yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan ada keyakinan kelas yang kita buat. Misalnya bagaimana konsekuensinya jika tidak mengerjakan PR. Jadi kita memahami masalah anak itu atau memberikan solusi dari keyakinan kelas yang kita buat. Teori kontrol menyatakan bahwa kita
pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama yaitu tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di tahap yang ketiga ini, kita menyarankan kepada si anak, misalnya tadi dia tidak mengerjakan PR, menurutmu itu salah atau tidak? Pasti dia akan tahu menjawab, ya itu salah. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Pasti si anak juga akan menjawab, saya akan mengerjakan PR. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu, kita bukan hanya menghukum anak itu tanpa kita tahu apa-apa. Namun, agar disiplin positif ini dapat terjalan, kita buat dari diri kita sendiri. Kita disiplinkan dulu diri kita sendiri sebagai pendidik. Jangan kita menerapkan disiplin kepada anak, tetapi kita tidak disiplin. Itu tidak akan ada artinya. Karena kita juga sebagai pendidik adalah contoh, panutan bagi anak didik kita. Nah, kalau kita sendiri saja tidak datang tepat waktu atau tidak rapi ke sekolah, bagaimana dengan siswa kita? Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu, kita harus berbuat dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena kita adalah contoh dan panutan bagi anak didik kita. Jadi Bapak Ibu, demikian pemaparan saya yang bisa saya berikan kepada kita semua. Jika ada yang mau menanggapi atau memberikan masukan, bisa kita sharing pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu yang selalu melaksanakan pemaparan ini. Dalam hal pemaparan ini kami cukup menilai dengan baik. Maka dengan ini kami mohonkan untuk kepada Ibu, semoga ini diterapkan di dalam kelas nantinya untuk kedepannya agar anak dapat lebih lihat dan mengetahui apa yang dimaksud dengan disiplin itu. Terima kasih.